Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih cara mencari referensi dan juga mensitasi referensi dari sebuah jurnal maupun sumber bacaan lainnya untuk digunakan sebagai bahan dalam pendukung data pendukung esai. Oke, sebelum kita mulai materinya, perkenalkan nama saya Hani Nur Aziza. Saya berasal dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Angkatan 2021. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke bagaimana cara untuk mencari referensi yang kredibel, kemudian mensitasinya, kita harus merecall kembali bahwa bagaimana sih cara penentuan ide. Nah, sebelumnya di enrichment ketiga ya mungkin sudah pernah dijelaskan terkait bagaimana teknik untuk pencarian ide yang kreatif. Dan salah satu hal yang wajib kita tetapkan di dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa sensitif dan juga menerapkan critical thinking terhadap fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Karena itu merupakan salah satu sumber dari ide yang kreatif ya. Nah, dari beberapa step untuk eee, pembangunan ide dan juga judul, ada satu tahapan yaitu riset, yang mana tahapan riset ini adalah tahapan yang sangat penting untuk mendukung apakah betul isu yang kita angkat di dalam esai betul-betul penting untuk dibahas. Dan bagaimana terkait dengan solusinya? Apakah solusi yang kita ajukan sudah betul-betul bisa mengcover terkait dengan isu yang sedang terjadi? Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan informasi, bagaimana cara riset melalui sumber-sumber literatur di internet. Oke. Umumnya, biasanya yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengumpulkan sumber referensi adalah dari jurnal. Biasanya dari jurnal, proceeding, kemudian dari tesis, disertasi, ataupun dari buku. Nah, ada beberapa website yang biasanya Kakak pakai untuk mengumpulkan informasi dari internet, yaitu yang paling sering digunakan oleh mahasiswa adalah Google Scholar atau Google Cendekia. Ini ada paling basic ya teman-teman. Kemudian karena kita masuk IPB dan mendapatkan fasilitas email apps, kita juga mendapatkan beberapa akses untuk mengakses jurnal dari Science Direct. Kemudian ada beberapa jurnal-jurnal lainnya seperti PubMed, NCBI, kemudian Springer, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses jurnal. Kita akan praktik secara langsung. Jadi, sambil melihat video ini, silahkan teman-teman untuk juga membuka eee, Google Chrome ataupun akses Google lainnya, aplikasi yang lainnya, untuk kita belajar bareng-bareng, supaya bisa langsung dipraktikkan ya. Ya, di sini kita coba mulai dari bagaimana sih mencari jurnal. Gitu. Kita mulai dari satu contoh judul esai mungkin ya teman-teman, jadi supaya lebih mengalir untuk, tutorialnya. Kakak punya satu judul esai ini, terkait dengan inovasi hidrolisat enzimatik limbah kepala udang peci sebagai upaya salt intake reduction pada ultra processed food. Jadi Kakak menggunakan hasil, hidrolisis enzimatik dari limbah kepala udang peci yang digunakan untuk mereduksi kandungan garam di dalam makanan ultra processing. Ya, kita tahu biasanya makanan ultra processing maupun makanan siap saji ya, biasanya cukup tinggi kandungan garamnya. Nah, kita menggunakan hidrolisis dari limbah udang untuk digunakan sebagai penggantinya, gitu, supaya bisa mengurangi kandungan garam. Kakak berangkat dari permasalahan atau permasalahan isu yang utama yang Kakak angkat. Kenapa sih kita harus mengurangi garam? Itu adalah dari permasalahan PTM, penyakit tidak menular. Nah, kenapa sih kok harus diselesaikan? Nah, itu juga perlu riset alasannya. Coba kita sama-sama riset terkait dengan PTM ya. Kita coba cari sepenting apa sih kira-kira PTM ini harus diselesaikan gitu. Kita coba untuk mencari pustaka. Biasanya kalau terkait kesehatan itu bisa kita pakai dari WHO ya,
atau bisa dari Kemenkes gitu. Misal kita cari kalau WHO karena dia internasional, jadi kita pakai keywordnya harus pakai bahasa Inggris. Misal non-communicable disease. Nah, ini. So, nah nanti dia akan muncul nih seperti ini. Kakak, ini kan website ya, apakah boleh kita mengambil dari website? Tentu saja boleh. Jadi ada beberapa aturan dalam pengambilan referensi ya teman-teman. Umumnya yang sering kita gunakan jurnal. Akan tetapi kalau misal websitenya seperti WHO, BPS, kemudian website-website institusi seperti Kemenkes, Kementan, itu kita masih boleh memakai datanya karena mereka mencantumkan itu pun dari hasil riset biasanya. Jadi WHO misal ini menampilkan terkait dengan kematian orang di setiap tahunnya akibat non-communicable disease ini, misal 41 million. Ini tidak mentah-mentah WHO mencantumkan, nah, tetapi mereka memang sudah riset sebelumnya gitu ya. Jadi ini memang ya tulisannya bisa kita anggap valid ya gitu. Jadi tidak masalah digunakan. Terus bagaimana cara menuliskan referensinya? Nah, nanti di akhir sesi ini akan kita bahas bagaimana cara menuliskan daftar pustaka khususnya untuk OMB ini menggunakan format Harvard style. Jadi nanti kita belajar bagaimana cara penulisannya, oke? Nah, seperti ini. Kita bisa mengambilnya. Kemudian nanti dimasukkan datanya ke SI kita. Terus, coba lagi kira-kira apalagi ya yang berkaitan dengan salt intake ini tadi sudah berkaitan dengan PTM tuh. Aku pengen tahu nih kira-kira em, kenapa ya kok limbah kepala udang bisa digunakan untuk menggantikan garam misal. Kayaknya sih rasanya umami ya mungkin atau rasanya asin mungkin ya. Kira-kira apa ya kandungan limbah kepala udang? Nah, misal kita cari. Biasanya yang menjadi salah satu marker yang menunjukkan dia itu berasa itu biasanya dari senyawa lemak atau enggak senyawa protein misalnya gitu. Jadi kita coba cari protein content of slim heads misalnya gitu ya. Nah, oh tinggi ternyata. Coba kita cari dong ke jurnal. Seperti ini ya teman-teman. Jadi terkadang kita tidak harus masuk ke website eh, Google Scholar. Kadang kita mengetik seperti ini saja keluar gitu. Akan tetapi kalau memang keywordnya tidak sesuai, itu akan susah keluarnya. Nah, kebetulan nih keywordnya oke nih. Jadi ketika kita buka, kita langsung dapat nih. Misal kita ambil salah satu saja, comparison of approximate composition and nutritional profile. Misal ini kita pakai ya. Nah, oke, bisa nih. Seperti ini yang cukup kredibel ya, yang bisa kita pakai. Ini dari PubMed. Terus Kak, cara carinya supaya gampang juga. Kita bisa memasukkan satu keyword lagi. Kita tulis journal. Ini ada salah satu cara yang dulu diajarkan oleh guru SMA aku, teman-teman. Nanti langsung keluar seperti ini. Wah, keren ya. Kalau semisal pakai keywordnya bahasa Indonesia, bisa gitu ya. Kandungan protein, kepala udang, bisa. Nah, Nah, kalau seperti ini, aku biasanya menambahkan ini. Pasti gitu, karena mostly hasil riset itu kan banyak banget ya yang dari luar gitu. Dan kadang yang dari Indo itu bisa aksesnya biasanya masuknya ke Google Scholar. Jadi yang bebas seperti ini tuh jarang banget. Ini biasanya aku masukin keyword journal di belakang. Ini langsung ketahuan tuh. Keluar semua kan ya teman-teman di sini. Nah, kita tinggal bisa masukin satu-satu tuh. Jadi sebenarnya mencari jurnal tuh gampang gitu. Nah, ada lagi biasanya dari kita bisa memasukkan keyword namanya Google Cendekia. Nah, ini yang paling atas ya, kita klik. Misal kita masukkan kandungan protein kepala udang. Nah, di sini keluar seperti ini. Kita bisa seleksi, karena biasanya untuk beberapa kompetisi atau beberapa ya, mungkin PKM gitu ya, biasanya mensyaratkan
5 tahun terakhir gitu. Nah, kita bisa masukin tentang tuh 2019 misal sampai 2024. Nanti akan di sini akan filter sendiri ya, nanti akan keluar 2022, 2024. Ini sudah bisa teman-teman akses. Ya, tinggal diklik saja nanti bisa teman-teman akses. Kalau nah seperti ini. Nanti bisa langsung di-download tuh. Bagaimana Kak kalau misal jurnalnya tidak bisa diakses gitu? For example, jurnal-jurnal dari Science Direct. Jadi karena kita masuk IPB, kita punya akses teman-teman ke website Direct. Ini kita buka saja sciencedirect.com, kemudian nanti kita sign in. Yang belum punya account-nya, silahkan sign in dulu ya. Kalau yang sudah punya account, nanti tinggal masuk, login, sampai tampilannya seperti ini. Jadi ada tulisan, ada nama kalian, kemudian IPB University. Kita dapat akses dari kampus, jadi manfaatkan email apps itu sebaik-baiknya ya. Nah, kita bisa klik advanced search. Ini silahkan kalian ikutin ya baik-baik. Ini karena step-stepnya cukup harus teliti gitu. Advanced search, kemudian kita show all fields, di klik yang bagian title. Kita masukin keyword karena ini jurnal internasional biasanya isinya. Jadi keywordnya harus in English. Misal proximate analysis. Proximate analysis atau approximate stream hits gitu deh. Kita klik. Nah, ini akan keluar. Nah, mungkin kurang S ya. Nah, seperti ini. Misal ini salah satunya. Kita coba yang lain deh title-nya. Apa ya? Protein misal. Protein content. Nah, ini akan keluar banyak nih. Misal ya, ini contoh. Ada beberapa yang memang open access. Ini ada di bagian, nah ini coba nih. Maternal Immune Activation, ini open access, ada tulisannya. Ini berarti kalian bisa buka dengan gratis, langsung view PDF. Seperti ini. Ini langsung bisa dibaca jurnalnya. Sambil kita tunggu ini loadingnya. Nah, kalau yang nggak open access seperti apa? Nah, seperti ini nih. Ini sudah open access nih, kita bisa langsung baca jurnalnya. Di-download juga bisa. Terus kalau yang dia tidak subscribe, seperti apa, Kak? Gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada paham ya bagaimana cara mengakses jurnal yang memang tidak open access gitu. Bisa menggunakan Sci-Hub, webnya Sci-Hub. Ada website Hub, saya biasanya pakai itu juga. Coba kita ambil yang tahun 2023, setelah kita filter. Nah, kalau mau masuk ke webnya Sci-Hub, itu memang ada beberapa jurnal yang sudah terdaftar tuh di sana. Jadi misal ini tidak open access ya. Kita copy nomor DOI-nya, kemudian kita go to webnya Sci-Hub. Nah, yang paling atas kita klik di sini dan ininya listnya bisa ada. Kalau memang jurnalnya ada di Sci-Hub, tapi ada beberapa kadang yang memang tidak bisa diakses karena ya di Sci-Hub juga tidak terdaftar gitu. Ini tidak tahu nih, oh ini kebetulan dia tidak ada ya dokumennya. Tapi beberapa memang ada ya, yang nanti bisa dipraktikkan sendiri caranya seperti itu. Jadi di copy nomor DOI-nya atau web linknya DOI-nya di sini. Ada beberapa yang bisa diakses nih, kebetulan tidak bisa ya. Nanti silahkan kalian coba sendiri jurnal-jurnal yang ingin kalian akses. So, kita next ke ini cara cari jurnal ya. Terus bagaimana Kak, misal bentuknya buku, tapi kita tidak bisa akses gitu. Kalian bisa menggunakan website namanya Library Genesis. Nih, Library Genesis. LibGenis. Nah, ini kalian bisa klik di sini. Nanti kalian tuliskan, misal judul bukunya apa, coba.
kalkulus apa ya? Misal food processing, gitu. Food engineering misalnya, food engineering. Nah, di sini akan keluar, misal dari Springer, dari CRC Press. Ini buku-buku mahal ya, yang kalau kita beli sendiri susah juga ya. Tuh. Nah, ini kita bisa akses nih secara gratis di sini. Coba kita klik yang bagian paling atas. Klik yang judulnya ya, teman-teman. Electronic Irradiation, misalnya. Setelah diklik judulnya akan muncul page seperti ini. Silahkan diklik bagian ini, sampulnya. Nah, kemudian setelah ada tampilan seperti ini, silahkan diklik get. Nah, nanti dia akan terdownload sendiri. Ya, ini bisa dipraktikkan. Ini tidak hanya untuk esai, tapi kalau kalian mau cari buku, bisa gunakan ini. Tuh. Oke, cara cari jurnal sudah tahu ya. Sekarang gimana cara mensitasinya ya? Kita belajar cara menulis. Semisal kita ambil jurnal ini, Maternal Immune Activation, penulisnya Michael J. Trim, Ryan B. Wheeler, Tamara B. Franklin. Gimana cara mensitasinya? Nah, misal kita mau ambil data ini. Misal kita mau ambil data punyanya Trim. Kita bisa tuliskan. Di sini ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Kita copy dulu ya, supaya tidak lupa. Trim. Misal menuliskannya. Ke sini ya. Di sini apa namanya? Kita ambil misal yang ini. Ya. Oh, bisa. Misal this finding demonstrate that bacterial and viral models of MIA can result similar precocious development in mice but differing long-term effects on inflammatory markers in both the milk provide the pups and in their brains. Bakteri dan juga virus model dari MIA bisa precocious development, bisa menghasilkan hasil yang presisi dari marker inflamasi di tikus ya, berdasarkan milk profile yang dicek dari pups dan juga brainnya. Misal gitu. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bakteri dan virus model dari MIA bla 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 gitu ya misal. Nah, biasanya kita harus menunjukkan ini penelitian siapa. Nah, kita harus menuliskan. Nah, di akhir kalimat misal. Trim. Karena penulisnya ada 3, maka kita tulis trim. Oh, trim. Ya, at, oh, titik. Nah, kebetulan kita pakainya Harvard Style. Nah, nanti koma. Ini penelitiannya tahun 2024. Kita masukin 2024. Nah, ini salah satu cara mensitasinya, salah satu model. Maka ada model yang lain tidak? Ada model yang lain. Misal kita copy ya. Berdasarkan penelitiannya siapa? Trim. Penelitiannya Trim at titik dalam kurung 2024. Jadi kesimpulannya jika kita mensitasi di dalam kalimat di tengah-tengah ya, itu kita bisa menggunakan model seperti ini. Tetapi kalau di akhir itu modelnya seperti ini. Maka kalau semisal penulisnya cuma satu, bagaimana Kak? Kalau misal penulisnya cuma satu, cukup tuliskan trim saja.
maaf, trim, koma, 2024. Di akhir ya. Kalau misalkan di tengah kalimat, ya tinggal trim, kemudian langsung 2024. Tuh, seperti ini. Trim dalam kurung 2024. Kalau misal dua penulisnya, bagaimana penulisannya? Semisal trim dan Wheeler, gitu ya. Berarti kalau dua penulis ya, tulisnya begini teman-teman. Trim dan Wheeler 2024. Nih, kalau di akhir. Jadi ada penghubung dannya. Tapi kalau misal di tengah-tengah, ya kita tuliskannya Trim dan Wheeler dalam kurung 2024. Tidak perlu diberikan koma ya. Tuh. Ini cara menuliskan sitasi. Terus kalau sitasinya dari apa ya anaknya? Dari website. Bisa seperti ini. Misal dari WHO gitu ya. WHO itu kan ada kepanjangannya ya. Nah, cukup kita tuliskan saja kependekannya WHO 2022. Misal dari Badan Pusat Statistik ya. Masukin saja BPS 2023 misalnya. Jadi tidak perlu ditulis kepanjangannya. Teman-teman juga bisa menggunakan Mendeley ya. Untuk kali ini kakak tidak akan menjelaskan terkait penggunaan Mendeley karena ini perlu waktu yang cukup panjang ya. Mulai dari awal, nanti ketika mata kuliah masuk di departemen biasanya akan mendapatkan materi tentang Mendeley. Jadi untuk saat ini konsepnya saja kita belajar terkait cara penulisannya. Oke, kita kembali ke contoh penulisan yang lain ya. Di sini ada contoh-contoh metode penulisan daftar pustaka. Jadi setelah kalian mensitasi di dalam kalimat seperti yang kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Oh, 2023. Kemudian Bipati dan Misro 2021. Kemudian ada lagi Elias et al. Ini karena saya menggunakan Mendeley, jadi otomatis gini teman-teman ketika disinkronisasi dia akan balik lagi gitu. Tapi yang betul adalah miring ya. Nah, ini ketika disinkronisasi dia akan balik tegak lagi. Jadi harus kita miringin manual gitu. Nah, seperti ini setelah kita masukin di dalam kalimat atau disitasi, wajib kita masukkan di daftar pustaka gitu. Penulisannya seperti apa? Nah, ini ada contohnya. Bisa di screenshot ya videonya, silahkan. Misal kalau kalian menggunakan buku. Kalau menggunakan buku, jadi dari penulis 1, penulis 2, penulis selanjutnya. Penulisannya seperti apa, Kak? Nama belakang dulu, baru nama depan yang disingkat. Contohnya, misal, nama kakak ya. Misal, nama kakak kan Hani Nur Azizah. Berarti kita nulisnya Azizah. Maaf, dia ke belakang saja. Sini ya. Nah, misal, nulisnya seperti ini. Azizah, KM. K titik, N titik. Terus misal teman kakak itu ada lagi yang nulis buku bersama kakak, misal namanya siapa ya, Sri Mulyani misal. Berarti masukin Mulyani, koma S titik, itu ya menuliskannya. Kemudian siapa lagi kira-kira? Tiga misal Rafathar, bisa Rafathar Malik misal. Kita masukin Malik di sini. Malik, koma ya. Ya, jadi penulisan namanya seperti ini ya, teman-teman. Jadi dari nama
belakang, kemudian koma, nama depan yang disingkat. Kemudian titik di sini. Titik, habis itu tahun publikasi. Nah, tahun publikasi. Nggak bisa dihapus ini ternyata. Tahun publikasi. Dari kita lihat contohnya aja kali ya. O'Brien, CA. Seperti ini. Ini karena dua penulis, teman-teman. Jadi ada dannya di sini. Nah, kasusnya Aziza Mulyani Malik ini kalau tiga penulis. Aziza, Mulyani, sama Malik. Itu kalau cuma dua penulis, ya cukup diberikan kata dan di sini. Kan di sini O'Brien, C titik A titik dan, gitu kan. Kemudian titik tahun publikasinya. Jadi kalau di jurnal tuh biasanya ada tahun dia pendaftarannya ke jurnal itu bisa ada, misal di submit tahun 2010 tapi publishnya 2011. Nah, itu yang dimasukkan cukup yang tahun publishnya ya. Kemudian Management Information System. Oh, sorry, ini buku ya, maaf. Gitu. Ini berarti tahun publikasi buku. Kalau publikasi buku cuma satu biasanya ya. Dipublikasikan tahun sekian gitu. Atau diterbitkan tahun terbit atau tahun publikasi. Kemudian ini judul. Nah, khusus untuk judul buku. Nah, ini khusus untuk judul buku ya. Tolong diperhatikan. Judul buku wajib cetak miring. Ya, wajib cetak miring dan capital each word. Ya, setiap katanya harus capital. Ya, kecuali konjungsi, misal untuk, pada gitu baru kecil ya. Ya, capital kecuali konjungsi. Edisi ke-10 ini nomor edisinya, tapi kadang tidak dimasukin gitu. Kadang ada buku-buku yang memang tidak menampilkan identitas edisi kesekian gitu. Nah, itu kalau seperti itu ya ya sudah tidak perlu dimasukin. Jadi di skip saja. Nah, misal tidak ada nih misalnya, sudah kita skip saja. Nanti langsung masuk ke penerbit. Penerbit, kemudian tempat publikasi. Itu penerbitnya McGraw-Hill, kemudian New York, USA. Agak sedikit berbeda ya dengan dulu pada saat SMA diajarinnya kan kota, kemudian habis kota kota, kemudian titik dua ya biasanya kota terus penerbit gitu kan. Nah, ini agak sedikit berbeda. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, akan tetapi tinggal nanti kita menyesuaikan. Penyelenggara lomba ingin menggunakan model penulisan seperti apa, gitu ya. Oke, next kita ke artikel atau jurnal. Misal menggunakan jurnal atau artikel. Caranya agak berbeda sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, nama, tahun masih sama. Kemudian judul. Judulnya agak berbeda ya. Kalau di jurnal, kapitalnya cukup yang di depan saja dan tidak miring. Kenapa ini using dia pakai kapital? Karena setelah titik dua. Tuh, yang lainnya kecil. Baru nama jurnal di sini dia pakai capital each word, kemudian dia italic except the conjunction. Konjungsinya yang tidak miring, tidak kapital. Kemudian ini apa Kak? Ini tuh volume jurnal. Kemudian ini nomor issue, titik 2, nomor halaman jurnal. Jadi kita masukin sampai ke halamannya. Kemudian ada proceeding atau hasil ini ya biasanya dari seminar. Proceeding itu. Caranya juga agak berbeda. Karena biasanya kalau proceeding tuh ada tempat, ada waktu, ada tanggalnya. Jadi kita masukinnya seperti ini. Judul masih sama seperti jurnal. Kapitalnya hanya di awal. Kemudian nama proceedingnya, italic. Dan setiap katanya harus kapital. Kecuali conjunction. Nah, seperti ini. Baru tanggal, koma,
kota, koma negara, PP, page ya, halaman 776. Biasanya kalau bahasa Indonesia tuh pakainya hal, tapi kalau kalian pakai PP juga boleh sih, silahkan ya. Pakainya hal biasanya. Ya. Oke, next ya, kita ke next step. Di sini ada sumber dari skripsi tesis. Nah, kalau skripsi tesis agak beda dikit ya, teman-teman. Seperti ini. Tesis miring gini. Kemudian Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya. Itu nama fakultas, nama universitas. Gitu. Kalau misal nanti di sini skripsi, ya berarti ini tulisannya skripsi. Kalau misal disertasi, ya ini berarti nanti diganti disertasi. Itu saja. Kayak gini. Dicetak miring. Website. Nah, ini website nih. Biasanya kayak ada beberapa website kayak WHO gitu ya. Itu gimana caranya? Nah, seperti ini. Jadi judul artikelnya dicetak miring, kemudian URL-nya. Nah, dimasukin URL-nya. Titik diakses tanggal 18 Juni. Ini tanggal akses kalian dimasukin. Gitu. Simple ya, teman-teman. Silahkan di screenshot kalau mau dicatat. Oke? Next yang terakhir ini kalau nggak salah peraturan perundang-undangan. Karena seperti ini, nanti silahkan diikuti saja. Surat kabar, film, video, silahkan diikuti. Oke, sudah ya. Oke, itu sekian materi kita hari ini terkait dengan bagaimana cara mencari jurnal yang kredibel, cara mensitasinya, kemudian cara penulisan daftar pustaka, dan beberapa tips untuk menggunakan email IPB untuk mengakses beberapa jurnal. Oke, sekian yang dapat Kakak sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari materi kali ini. Semangat terus untuk menyusun karya esainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.